Om Swastiastu, kami dari kelompok Yudhistira hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk PPT. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rustayana Sandika Arya Bujangga sebagai pembawa presentasi kali ini. Selanjutnya kami akan membuka sesi doa dan puja, dipimpin oleh pemimpin puja kami. Swastiastu. Saraswati Puja. Om Saraswati Namastudyam Vedante Kamarupini Vidyam Rambam Karesimi Sidir Bhavantu Me Sadam Guru Stotram. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheswara Guru Satpam Param Brahman Tatsmai Sri Gurave Namaha. Loka samasta Sukhino Bhavantu. Loka samasta Sukhino Bhavantu. Loka samasta Sukhino Bhavantu. Om Santi Santi Santi. Perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh serta menyangkut tata keagamaan dan mengatur hak kewajiban manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nama-nama para maharsi sebagai penulis hukum Hindu diantaranya Gautama, Bodhayana, Sankalikita, Wisnu Apastamba, Harita, Wikana, Paitinasi, Usanama, Kasyapa, Brahaspati, Manu. Beberapa aliran hukum Hindu diantaranya yang pertama aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya. Yang kedua aliran Mitasara oleh Wijnaneswara. Yang ketiga aliran Dayubhaga oleh Jimutawahana. Statuta law adalah hukum yang dibentuk dengan sengaja oleh penguasa. Common law, natural law adalah hukum yang alam yang ada secara ilmiah. Unsur-unsur yang terpenting dalam peraturan hukum Hindu ada dua hal, yaitu yang pertama unsur yang bersifat mengatur, yang kedua unsur yang bersifat memaksa. Bagi umat beragama yang juga merupakan warga negara, maka harus tunduk kepada dua kekuasaan hukum, yaitu yang pertama hukum yang bersumber pada perundang-undangan negara seperti UUD, UUP, UU, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Hukum yang bersumber dari kitab suci sesuai agama yang dianut. Sumber-sumber hukum Hindu. Sumber hukum Hindu berasal dari Veda Shruti dan Veda Smriti. Veda Shruti, kitab suci Hindu yang berasal dari Wahyu Sang Hyang Widi.
Bahasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang didengar langsung oleh para maharsi, yang isinya patut dipedomani. Yang kedua, Veda Smriti adalah kitab suci Hindu yang ditulis oleh para maharsi berdasarkan ingatan yang bersumber dari Wahyu Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya patut juga dipedomani dan dilaksanakan oleh umat sadharma. Sumber hukum Hindu menurut sejarah. Sumber hukum Hindu adalah arti sejarah adalah sumber hukum Hindu yang digunakan oleh para ahli Hindologi dalam peninjauan dan penulisan mengenai pertumbuhan serta kejadiannya, terutama dalam rangka pengamatan masalah politik, filosofis, sosiologis, kebudayaan, dan hukumnya. Menurut bukti sejarah, dokumen tertua yang memuat pokok-pokok hukum Hindu untuk pertama kalinya kita jumpai di dalam Veda yang dikenal dengan nama Sruti. Kitab Veda Sruti tertua adalah kitab Rig Veda yang diduga mulai pada tahun 2000 sebelum Masehi. Dia yang menyerap atau memasukkan ke dalam pikiran melalui pelajaran-pelajaran pemurnian intisari mantra-mantra Veda yang diungkap pada para rsi, menikmati semua tujuan yang sepenuhnya dimurnikan, yang dibuat manis oleh Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi napas hidup sementara alam. Veda Mandala 9, Sukta 67, Mantra 31. Iya. Wahai pemimpin, itu adalah negaramu, engkau pengawasnya. Engkau awas dirimu dari teguh hati dan pendukung warga negara. Kami mendekat padamu demi perkembangan pertanian, kesejahteraan manusia, kemakmuran yang melimpah. Yajur IX22 diartikan Mudana dan Ngura Dwaja 2015-81. Yajur Weda Mandala 9 Sukta 22. 4.1 Hubungan hukum Hindu dengan budaya adat istiadat daerah setempat. Berbagai pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat sebagaimana contoh yang dikedepankan di atas menunjukkan skala pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat pada dimensi pawongan dan pelemahan. Adanya pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa hukum adat itu tidak ada. Gede Puja mengatakan, hukum adat haruslah tetap ada sebagai kaidah yang asli pada masyarakat primer. Namun sejauh ini, pembuktian untuk membedakan hukum adat dengan hukum Hindu belum banyak dilakukan. Kalau ada, penulisan ini belum sampai melihat kemungkinan bahwa hukum itu bersumber pada hukum Hindu. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya adalah, hukum adalah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik yang ditetapkan oleh penguasa, pemerintah, maupun berlakunya secara alamiah. Bentuk hukum Tuhan yang murni adalah, dalam ajaran agama Hindu disebut Rata, yaitu hukum Tuhan yang murni bersifat absolut, transendental. Rata merupakan hukum Tuhan yang bersifat abadi, murni, dan bersifat absurd. Rata sebagai pengatur kegiatan manusia yang tidak tampak. Rata sebagai pengatur hanya dapat dilihat berdasarkan keyakinan atas adanya kebenaran. Karena Rata bersifat absolut, maka semua ciptaan Tuhan tidak bisa lepas dari hukum Rata.
Sekian kesimpulan dari saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.